tiba saatnya kita akan ditaburi dengan benih firman Tuhan. Sebuah pujian dikutip dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Haleluya.
kami. Sampai malam hari ini, kami sedang berdiri di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, setia dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih dari awal dalam peribadatan kami malam hari ini kami sudah bernyanyi, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami juga sudah mendengarkan sejumlah kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya sejenak kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, merenungkan sedikit firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Amin. Dan dengan iman kami berkata, tidak ada satupun keluar dari rumah Tuhan tanpa dilawat oleh kuasa Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya itu. Terima kasih Bapak, berbicaralah karena kami siap. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya. Apa kabar? Ya, tadi ada yang menyinggung soal virus corona gitu ya. Saya jadi ingat gitu. Hari Jumat yang lalu Bank Sampah kita diminta mengisi pameran di satu event khusus gitu ya. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Bank Sampah kita diminta ke sana. Singkat cerita saya sedang menata barang-barang itu di meja. Dari belakang itu ada seorang ibu tiba-tiba meluk saya sedemikian eratnya. Bu Yusmina katanya kangen. Saya pikir ini sopo tuh yo. Tidak lama kemudian begitu saya balikkan badan saya. Oh alah, salah satu pengurus bank sampah yang memang sudah setahun dia tidak nampak. Lalu dia bilang begini. Kangen Bu. Saya setahun ada di Jepang. Baru 2 minggu lalu saya pulang gara-gara corona. Saya kaget. Duh, pulang dari Jepang kue meluk aku gitu loh. Sejak itu tuh sepanjang saya jaga stand dalam hati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus hambamu dengan kuasa darahmu. Nggak ditolak. Saya bayangkan terus gitu. Dia di sebelah saya sepanjang hari gitu ya. Waduh. Anak Tuhan dibungkus oleh kuasa darah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu ya buat Tuhan kita. Ya. Sebelum saya mengajak kita semua membaca 2 ayat firman Tuhan malam hari ini, saya tidak mau kalah dengan sejumlah Bapak Ibu yang tadi bersaksi. Tanggal 8 Januari yang lalu saya khotbah di sini pertama itu ya, tahun 2020. Saya masih ingat tanggal 8 Januari. Dalam kondisi mata sebelah kanan saya itu di bagian bawah ini ada benjolan gitu ya. Akhir tahun 2019 saya sudah bilang ke Pak Sudra, suami saya, Pak, mulai Januari minggu pertama tak urus diri saya dulu, jadwal-jadwal pelayanan saya bending dulu. Saya fokus ngerawat ini dulu. Karena makin ke sini, benjolan itu makin besar, saya toel pakai kuku, yo keras sekali, ndak keluar, ndak bisa gitu ya. Sementara mulai mengganggu fokus penglihatan saya. Kalau melihat ke sana itu ada putih-putih muncul. Oke, kita udah sepakat. Januari, ternyata nggak bisa juga menolak pelayanan. Minggu pertama masih padat, minggu kedua, sampai minggu ketiga. Lah, ini tadi soal Cynthia. Saya dapat angpau yang luar biasa. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, masuk iyo. Hamba ini kan yo, diminta khotbah di HDM, bicara tentang kuasa Tuhan, mujizat, kesembuhan. Ya iya memang selama ini sudah banyak mujizat, mau yang terupdate gitu loh Tuhan. Terus udah, begitu lewat. Singkat cerita anak saya pulang dari Salatiga karena dia kerja praktek gitu 1 bulan. Dia pulang dulu. Hari Sabtu pagi dia bilang begini, "Mah, aku capek selama di Salatiga. Yuk, krimbat." Cie, krimbat. Pergilah saya Pak Sudra dengan anak saya. Kami bertiga krimbat, kemudian di depan cermin itu saya tidak sadar Bapak Ibu. Menatap diri saya gitu. Lihat di kaca, di cermin.
Kaget, saking kagetnya itu saya teriak. Lihat mata saya itu, benjolan yang tadinya sangat mengganggu itu, enggak ada. Lah terus saya bilang, Pak, coba lihat mata saya. Saya sampai begini kan ya. Lihat Pak, benjolannya enggak ada loh. Mosok tuh kata Pak Sudra. Ini loh, bekasnya pun tidak ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya sampai, aduh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Enggak perlu ke dokter. Bekasnya enggak ada, dan entah kapan gelundungnya, kemana jatuhnya, enggak tahu. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita, amin. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan, Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat 3a. Yeremia pasal 33 ayat 3a. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Yuk, kita perkatakan dengan iman. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka ada amin. Tema malam hari ini saya berikan tema yang simple. Dampak dari berseru. Dampak dari berseru. Kata berseru sendiri tentu bagi kita tidak asing, bukan? Mungkin kalau saya sederhanakan, kalau anak zaman now itu berseru itu ibaratnya teriak dengan suara yang keras supaya didengar gitu. Berseru. Kita melihat dampaknya itu ada 4K di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 tolong ditayangkan, kita semua membaca di depan ya. Oke, ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. 4K, dampak dari berseru. Kalau ayat 3 bagian A dikatakan, berserulah kepada aku kata Tuhan, maka aku akan menjawab. Jawabannya ada di ayat yang ke-6, 4K. K pertama yaitu kesehatan. Kesehatan. Hari-hari ini semua orang menjadi begitu peduli terhadap kesehatan. Betul? Sampai ada seorang ibu di Semarang ini jual ramuan gitu ya. Ada jahe segala macam itu, kemudian kemasannya itu ditulisi jamunya Pak Jokowi. Wah, ludes habis. Laris manis. Saya yang puluhan tahun dalam pernikahan ini tidak pernah buat namanya air jahe gitu. Hari-hari ini menjadi peduli, beli jahe, serai, macam-macam, dimasak jadi satu, setiap pagi minum. Sebelumnya mana ada pikiran ke sana gitu kan? Gara-gara tante corona itu loh ya. Dan kesehatan, semua orang menjadi peduli. Siapa yang tidak peduli dengan kesehatan hari-hari ini? Tentu barangkali mereka yang lagi stres. Ngomong stres jadi ingat tadi sore itu ada seorang bapak mengantarkan surat dari salah satu bank ke tempat saya. Terus begitu saya buka pintu, saya sudah istirahat baru pulang dari kantor kan ya. Ketok pintu, sopo tuh ya? Tak intip kok ada orang. Begitu keluar, pintu dalam baru tak buka, saya melihat dia seperti apa ya? Aduh, gitu loh. Aduh, saya kaget. Saya tanya kenapa Pak? Kepala saya pusing sekali Bu. Singkat cerita, saya pakai dasar baju tidur kan ya mau gimana komunikasi gitu. Pak Sudra yo tidur. Saya masuk. Udah masuk tapi orangnya masih tiduran di teras kita itu. Tak intip dari kamar kok masih di situ ya. Nih ada apa-apa kan kita rasa bersalah, kita ini hamba Tuhan nih. Keluar lagi, tak kasih air putih, macam-macamnya lah. Pak, diminum ya. Kalau kepala pusing minum obat apa Pak? Dia bilang Bodrex. Waduh, saya enggak punya. Kalau Panadol mau enggak Pak? Enggak biasa Bu. Ya udah, singkat cerita, ya udah Bapak istirahat dulu ya. Saya masuk. Kesehatan itu sekarang begitu mahal. Halo? Halo?
Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan menjawab seruanmu. Salah satunya jawabannya adalah Tuhan memberikan kesehatan kita luar biasa. Luar biasa. 3 minggu lagi saya mau bawa rombongan ke Lombok. Ada 2 peserta saya itu bingung. Berangkat enggak gitu. Lah tadi saya mempersiapkan untuk acara briefing nanti besok Senin. Saya telepon, Mak, kepastiannya bagaimana ini? Lah piye, aku sih ngomong be anakku loh. Hidup kita itu ya di tangan Tuhan, ngapain takut be virus corona? Saya bilang betul Mak gitu. Lagi piye Mak, udah tak berangkat wae Bu Yosmina, ndak apa-apa. Ndak usah takut ya Bu. Iya ndak usah takut, tapi juga jangan konyol gitu ya. Nggak usah takut terlalu berlebihan, ya saya setuju. Tapi juga jangan terlalu cuek. Minta hikmat dari Tuhan. Terus ada satu peserta, WA, barusan sore tadi. Bu, panitia nyiapin masker enggak? Oh iya siap Pak, udah saya siapkan maskernya. Yang double, jadi bisa dicuci. Oh ya udah puji Tuhan katanya. Jadi semua orang suka enggak suka nih hari-hari ini nih sekali lagi. Menjadi begitu peduli terhadap kesehatan. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu kesehatan yang luar biasa. Amin. Berseru apa susahnya sih? Punya waktu sehari berapa kali berdoa? Oh kalau orang Kristen mah pasti 5 kali. Bu Yosmina mah kayak anda tahu aja. Ya hebat. Sehari 5 kali berdoa hebat, pakai banget gitu ya. Bangun pagi, makan siang, makan malam, mau tidur malam. 5 kali kan? Itu aja kalau ingat. Halo. Berserulah, mau hidup sehat, amin. Jangan lupa berseru sama Tuhan. Doa mbak Tuhan. Tadi sejumlah kesaksian. Ada gatal-gatal, telepon Pak Henok, tolong didoakan Pak. Saya berkali-kali setiap berdiri di mimbar ini saya selalu katakan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan seorang hamba Tuhan yang memang punya karunia khusus. Tuhan pakai untuk menyalurkan kuasa kasih-Nya kepada seluruh umat dan terkhusus kita keluarga besar GIA Pringgading. Amin. K yang kedua, jadi K yang pertama yaitu kesehatan. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Kedua, kesembuhan. K yang kedua adalah kesembuhan. Ada yang datang dengan pergumulan kesehatan, sakit? Halo? Percayalah malam hari ini firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Salah satunya kalau engkau datang dengan membawa sakit penyakit, minta sama Tuhan. Dia akan jamah. Dia akan memberikan kesembuhan itu buat kita. Amin. Hanya butuh satu, iman. Percaya, oh sungguh-sungguh. Kalau tadi bilang, saya sudah mencoba berdoa, tapi kayaknya kok kalah. Kalah apa tadi Pak? Kalah awu. Setiap kita diberi kuasa. Halo? Enggak cuma Pak Henok. Semua orang percaya diberi kuasa. Katakan amin. Sekali lagi kita bersyukur. Tetapi ingat, setiap kita diberi kuasa untuk itu. Oke? K yang kedua yaitu kesembuhan. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Aku akan memberikan kepadamu K yang pertama yaitu kesehatan. K yang kedua kesembuhan. Jangan pernah meragukan tentang kuasa Tuhan. Jangan. Ketika ada keraguan sedikit saja, saya di mimbar ini akan berkata, Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena ragu. Tapi begitu kita percaya penuh tentang kuasa Tuhan, maka lagu tadi akan terjadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Percaya, berseru, yakin. Maka K yang kedua akan diberikan kepada setiap kita. Yang datang sakit, pulang membawa kesembuhan. K yang ketiga, karena waktu, K yang ketiga adalah kesejahteraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan ini memiliki makna yaitu aman, sentosa,
makmur, selamat, atau terlepas dari segala macam gangguan. Kesejahteraan. Dan ini menjadi kebutuhan semua kita tanpa terkecuali. Mau hidup sejahtera, amin? Berseru sama Tuhan. Minta mbek Tuhan. Setuju ya? Jadi syaratnya ndak ada susah-susah, ndak. Hanya berseru, minta, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Udah itu aja. Maka kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan Tuhan beri bagi setiap kita. Hebat sekali. Yang keempat yaitu apa? Di ayat yang ke-6, bagian terakhir di sana dikatakan keamanan. Tidak cuma keamanan, tetapi ditulis di situ keamanan yang berlimpah-limpah. Wow. Tuhan itu memberkati orang percaya itu tidak tanggung-tanggung loh. Selama ada iman, akan ada mujizat dicurahkan di sana. Selama ada kekuatan iman yang dahsyat, meyakini bahwa Tuhanku itu ajaib, percayalah, kita hidup dalam mujizatnya. Kita akan menikmati kasih karunia-Nya yang tak terbatas dalam hidup kita. Saya berani berkata karena saya sudah hidup di dalamnya. Kalau hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan karena saya yang hebat, bukan sesungguhnya. Tapi karena kuasa Tuhan membawa saya dalam perjalanan pelayanan hidup saya sedemikian rupa. Modalnya satu tok. Doa, doa, doa. Percaya, percaya, percaya. Itu saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami 4K ini tadi, K yang pertama apa tadi? Kesehatan. Butuh kesehatan? K yang kedua apa? Butuh kesembuhan? K yang ketiga? Kesejahteraan. Butuh hidup sejahtera? K keempat? Mau hidup aman? Berserulah kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Pemain musik mungkin bisa. Kita teguhkan renungan firman Tuhan yang kita terima malam hari ini dengan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita miliki iman yang kokoh di dalam Dia. Sebelum saya serahkan kepada hambanya. Singer bisa bantu? Saya berharap kita menyanyikan pujian ini tidak hanya sebatas bernyanyi, tapi mari kita coba pahami kata demi kata dalam setiap pujian ini.